Saat ini memang timnas Indonesia membutuhkan sosok goal getter mumpuni untuk memperkuat sektor depan yang masih dirasa kurang. Dan sejatinya, nama terkuat memang jatuh kepada sosok Ole Roemeny. Namun jangan lupakan juga kalau Indonesia masih punya aset berharga lainnya dalam diri Jens Raven. Ya, pemain 18 tahun yang sekarang ini menjelma menjadi idola baru bagi publik tanah air. Bersama timnas U19, dirinya mampu menjadi salah satu sektor penting di balik keberhasilan meraih juara Piala AFF. 4 gol dan 3 assist berhasil ia torehkan di ajang tersebut. Nah, melihat dari cara Jens ini bermain, tak sedikit yang menyamakan dengan mantan penyerang timnas Belanda, Ruud van Nistelrooy. Meskipun pada akhirnya Jens lebih suka disebut mirip Harry Kane atau Lewandowski. Tapi apa daya, julukan Jens van Nistelrooy kadung melekat padanya. Dan seperti biasa, dengan kekuatan netizen, sudah pasti notif milik pria yang kini menjadi asisten Ten Hag di MU itu penuh. Sampai akhirnya diketahui kalau pria 48 tahun tersebut merasa cukup penasaran dengan sosok Jens Raven itu sendiri. Lantas kira-kira gimana ya reaksi Van Nistelrooy menanggapi ini semua di tengah kesibukannya membantu Ten Hag menyiapkan tim dalam pramusim Manchester United? Jens Raven, kita semua tahu kalau pemain ini sangatlah berbakat. Bahkan di usia yang begitu muda, ia sudah punya lisensi pelatih. Sesuatu yang jarang sekali terjadi, apalagi di era sepak bola modern seperti ini. Yap, awalnya Raven sendiri memang sempat diragukan kapasitasnya. Apalagi setelah melihat penampilannya di Toulon Cup yang rasanya kurang meyakinkan apapun alasannya. Namun Jens Raven sepertinya nggak terlalu menggubris hal itu, yang mana ia tetap fokus berlatih agar bisa lebih nyetel dengan rekan-rekannya yang lain. Alhasil, di Piala AFF yang boleh jadi adalah ajang pembuktian bagi dirinya, Jens Raven mampu menjadi idola baru bagi publik sekaligus membungkam mulut haters dengan gelontoran 4 gol dan 3 assist serta membantu tim asuhan Indra Syafri jadi juara. Nah, berkaca dari aksinya di AFF, orang-orang pada akhirnya mulai berangan-angan. Kira-kira stylenya ini mirip siapa sih kalau main? Ada yang bilang mirip Inzaghi lah, atau siapalah. Sampai akhirnya ditemukanlah julukan Jens Van Nistelrooy. Di mana Jens Raven dibilang mirip betul dengan sosok mantan penyerang MU dan Real Madrid itu, terutama soal kepiawaiannya mencari posisi yang tepat untuk mencetak gol. Dan dari situ mulailah Jens Raven dibilang sebagai Van Nistelrooy-nya Indonesia. Meskipun di satu sisi ia sendiri lebih suka dibilang mirip Harry Kane atau Lewandowski. Tapi ya gimana, namanya juga netizen ya kan, suka-suka mereka aja. Nah, dan kita semua tahu gimana maha dahsyatnya the power of netizen Indonesia. Di mana itu pastinya sampai membuat HP Van Nistelrooy full notif. Mulai dari tag, tagar, sampai DM, semuanya masuk. Dan di tengah kesibukannya membantu Ten Hag, ia pun mengatakan kalau Jens Raven ini adalah pemain muda bertalenta. Meskipun di satu sisi ia mungkin agak kaget juga, kalau ini pemain adalah pemain Indonesia bukan Belanda. Lalu melihat gimana Jens Raven yang udah punya lisensi pelatih di usia 18 tahun membuat ex penyerang timnas Belanda tersebut, makin yakin kalau ini anak punya sesuatu yang lebih dari sekedar menarik sebagai pesepak bola. Saya membiarkan orang mengatakan dan menulis apa yang mereka inginkan. Jika Anda mulai menganggap kemewahan dan semacamnya sebagai hal yang normal, Anda tidak termasuk dalam dunia nyata. Tapi dia adalah talenta yang hebat. Anak laki-laki itu masih muda, tetapi dia memiliki masa depan. Dia bagus dalam menguasai bola, dia memiliki tinggi badan dan kecepatan, jadi dia sangat lengkap. Saya pikir ketika semua orang tertarik dan menonton pertandingan Anda, itu artinya Anda spesial. Ucap Nistelrooy dilansir dari Mirror.
Ya, berkaca dari apa yang diutarakan Nistelrooy, memang bisa menjadi acuan yang bagus bagi seorang Jens Raven. Tapi bagi yang belum tahu, kalau sebelum menjadi andalan di lini depan Timnas Indonesia U19, rupanya Jens Raven punya kisah yang cukup unik. Sebelum ia secara khusus direkomendasikan Sinteyong untuk dinaturalisasi. Bahkan bisa dibilang, bakat dan talentanya ternyata ditemukan secara tidak sengaja. Yap, tentu kita masih ingat tak kala Sinteyong pergi ke Eropa untuk memantau pemainnya, sekalian mencari pemain baru yang mana salah satunya ketika itu adalah yang diincar, yaitu Kelvin Verdonk. Nah, saat Coach Shin melihat pertandingan Rafael Struyt bersama ADO Den Haag U21, ketika itu ADO Den Haag U21 sedang menghadapi FC Dordrecht U21 yang berakhir imbang 2-2, di mana salah satu golnya diciptakan Struyt. Usai laga diketahui kalau Jens Raven menghampiri Coach Shin yang sedang bersama Fardy Bahdim dan Rafa. Ya, hitung-hitung tegur sapa, karena bagaimanapun Fardy ini adalah agennya. Akan tetapi, Fardy pada akhirnya melakukan hal yang lebih dari sekedar menyapa balik. Yap, kakak dari Irfan Bahdim itu mengatakan pada Coach Shin bahwa Raven juga memiliki keturunan Yogyakarta dari neneknya. Dan sejak saat itu, dikutip dari Kumparan, kalau Jens Raven mengatakan kepada Coach Shin kalau ia bersedia membela timnas Indonesia meskipun harus dari kelompok umur dahulu. Sampai pada akhirnya singkat cerita, dengan bantuan Fardy Bahdim, Jens Raven sukses mendapatkan status WNI-nya. Memang awalnya, Fardy sendiri merasa kaget dengan keinginan Raven mengingat usianya masih sangat muda dan ia sangat berpeluang main di timnas Belanda. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga klien, ya udah dituruti. Toh, ini juga demi kepentingan Indonesia kan? Maka jadilah Jens Raven seperti yang sekarang kita kenal. Masuk, lari-lari, cetak gol, dan juara. Karena ya gimana, sejak di level klub ia memang udah menjanjikan. Makanya saat ia ngomong ke Coach Shin kalau ia minat, ya udah Coach Shin nggak pikir dua kali dong. Yap, terlepas dari apapun, intinya Jens Raven sekarang ini adalah aset penting yang harus kita jaga bersama. Usianya masih sangat muda, jadi masih sangat rentan dengan yang namanya tipu daya dunia. Dan buat netizen, kayaknya nggak perlu buru-buru maksain federasi atau Coach Shin untuk mainin Jens Raven di timnas senior dulu deh. Bener, apa yang dikatakan oleh Coach Indra. Biarkan dia tumbuh dengan perlahan agar semakin matang. Jangan sampai nih nasibnya kayak yang udah-udah. Bagus di junior, melempem di senior. Dan kita tahu kan gimana netizen kita ini, kalau jempol yang ngomong, walah pedih. Bayangin, misal Jens Raven yang misal dipaksa main di tim senior, terus ketemu lawan yang levelnya 2-3 di atasnya, baik itu dari sisi mental, skill, dan postur. Beneran deh, pasti dia dibego-begoin sama netizen. Jadi daripada itu, jangan ya dek ya, biarin dia berkembang sesuai porsinya. Toh kalau emang Coach Shin beneran menganggap dia siap, sudah pasti akan dipanggil kok, jadi santai aja. Lagian level round 3 ini beda jauh lah ya dengan AFF, apalagi kelompok umur. Ibaratnya melaing dikit aja, ya disikat lawan, gitu. So apresiasi sewajarnya aja, yang terpenting doakan dan support selalu agar Jens Raven atau pemain muda lainnya di timnas bisa beneran menjadi generasi menjanjikan di masa depan, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.